negara ada sejumlah kontroversi terkait identitas, latar belakang pendidikan, hingga nama asli para pemimpin yang memunculkan tudingan plagiarisme atau pemalsuan identitas. Berikut adalah beberapa kasus atau isu serupa yang pernah mencuat dari berbagai negara. 1. Presiden Jokowi, Indonesia. Isu: dugaan ijazah palsu dan identitas asli yang dipersoalkan di pengadilan. Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mengguncang jagat media Indonesia. Tuduhan lama yang sempat meredup kini mengemuka lagi dengan drama baru, argumen baru, dan respons dari berbagai pihak. Tuduhan ini pertama kali mencuat dari seorang warga negara Indonesia bernama Bambang Trimulyono. Dalam bukunya dan serangkaian unggahan, ia menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi saat kuliah di Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Klaim ini sempat dianggap kontroversial, bahkan dianggap fitnah. Namun, pada 2022 hingga 2023, isu ini kembali menghangat ketika Bambang menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan permintaan agar pengadilan menyatakan ijazah Jokowi tidak sah. Bahkan, ia meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, turut bertanggung jawab. Pengadilan menolak gugatan tersebut, menyatakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bukti-bukti dari UGM dan dokumen resmi negara menyatakan bahwa Jokowi memang lulusan sah UGM tahun 1995 dari Fakultas Kehutanan. Tapi kontroversi tak berhenti di situ. Para pendukung teori konspirasi terus menggiring opini publik lewat media sosial, mengklaim ada kejanggalan dalam arsip, tanda tangan, hingga foto-foto lawas. Sementara itu, pihak istana tetap tegas. Semua tuduhan itu tidak berdasar. Bahkan Presiden Jokowi sendiri sempat menyindir, "Kalau saya tidak kuliah di UGM, saya dapat istri dari mana?" Merujuk pada pertemuannya dengan Iriana di kampus tersebut. Barack Obama, presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, tidak lepas dari tuduhan kontroversial. Salah satu yang paling mencolok adalah isu bahwa ia bukan warga negara Amerika Serikat. Isu ini pertama kali mencuat saat Obama mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2008. Sejumlah tokoh dan kelompok mempertanyakan, benarkah ia lahir di Hawaii atau justru di Kenya? Gerakan yang menyebarkan tuduhan ini dikenal sebagai Birther Movement, kelompok yang meyakini bahwa Obama tidak memenuhi syarat konstitusional untuk menjadi presiden karena lahir di luar negeri. Tokoh paling vokal dalam isu ini adalah Donald Trump, yang pada 2011 secara terbuka menantang Obama untuk menunjukkan akta kelahirannya. Tekanan publik pun memuncak. Hingga akhirnya, pada April 2011, Gedung Putih merilis salinan resmi akta kelahiran panjang Obama dari negara bagian Hawaii. Dokumen itu menyatakan secara jelas, Barack Hussein Obama lahir di Honolulu, Hawaii, pada 4 Agustus 1961. Meskipun bukti telah disediakan, teori konspirasi tetap hidup di sebagian kalangan. Bagi sebagian orang, isu ini lebih dari sekedar akta kelahiran. Ia mencerminkan ketakutan, rasisme, dan polarisasi yang masih mengakar di Amerika Serikat. Meski begitu, Obama tetap menjabat 2 periode sebagai Presiden Amerika Serikat, dari 2009 hingga 2017. Tapi kisah soal akta lahirnya menjadi pengingat bahwa, bahkan dalam demokrasi tertua di dunia, fakta bisa tenggelam oleh opini, dan kebenaran pun bisa diuji oleh identitas. Recep Tayyip Erdogan, sosok yang membelah opini dunia. Bagi sebagian, ia adalah pembela Islam dan modernis Turki. Bagi yang lain, ia adalah otokrat yang mempersempit ruang demokrasi. Naik dari wali kota Istanbul pada akhir 1990-an hingga menjadi presiden Turki selama lebih dari 1 dekade, perjalanan politik Erdogan dipenuhi tuduhan, otoritarianisme, pelanggaran hak asasi, dan manipulasi konstitusi. Tapi satu isu yang sempat jadi sorotan, legalitas pendidikan dan kelayakan administratif Erdogan sebagai presiden. Pada tahun 2014, sejumlah pihak di Turki mempertanyakan, apakah Erdogan benar-benar lulusan Universitas Marmara seperti yang ia klaim? Menurut konstitusi Turki, seorang presiden harus lulusan perguruan tinggi. Oposisi pun menantang, tunjukkan ijazahnya. Pihak Erdogan mengklaim ijazah itu asli dan pernah mempublikasikannya. Tapi banyak yang menyebut, dokumen itu membingungkan, dengan tanda tangan berbeda, tanggal yang tak konsisten, dan kampus yang statusnya belum berbentuk universitas saat tahun kelulusan Erdogan. Namun hingga kini, tidak ada keputusan hukum yang menyatakan ijazah Erdogan palsu. Tapi bayang-bayang keraguan itu tetap dipelihara oleh oposisi dan aktivis, sebagai bentuk kritik terhadap rezim yang dinilai anti-kritik dan represif. Apakah Erdogan benar-benar tidak layak menjadi presiden? Atau apakah ini hanya narasi oposisi yang memanfaatkan celah administratif sebagai senjata politik? Recep Tayyip Erdogan tetap berkuasa hingga hari ini. Tapi mungkin sejarah akan mencatat,
bahwa kekuasaan terpanjang di era modern Turki ini tak pernah lepas dari bayang-bayang pertanyaan dan jejak-jejak keraguan yang tak kunjung lenyap. Ferdinand Marcos Filipina. Ferdinand Marcos menjabat sebagai Presiden Filipina dari tahun 1965 hingga 1986. Tapi di balik karisma dan retorika anti-komunisnya, Marcos menyimpan segudang kontroversi. Salah satunya adalah soal kredibilitas akademik dan militer yang dilebih-lebihkan. Marcos mengklaim dirinya sebagai pahlawan Perang Dunia II dengan 33 medali militer. Tapi belakangan banyak dari klaim itu terbukti palsu. Bahkan pihak militer Amerika Serikat menyatakan sebagian besar medali yang disebut tak pernah diberikan. Bukan hanya itu, Marcos juga sering menyebut dirinya sebagai lulusan terbaik dari Universitas Filipina dan Harvard. Tapi dokumen resmi menunjukkan bahwa ia tidak pernah secara sah belajar di Harvard, dan klaim akademiknya tak bisa diverifikasi sepenuhnya. Semasa berkuasa, Marcos menerapkan darurat militer pada 1972, memberangus pers, membungkam lawan politik, dan memperkaya diri bersama istrinya, Imelda Marcos, yang dikenal akan koleksi ribuan sepatu. Pada tahun 1986, rakyat Filipina bangkit. Revolusi EDSA People Power memaksa Marcos melarikan diri ke pengasingan di Hawaii. Tapi, warisannya tidak berakhir di sana. Anaknya, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kini menjabat sebagai Presiden Filipina, membawa nama keluarga Marcos kembali ke puncak kekuasaan. Bashar al-Assad. Presiden Suriah yang dikenal kejam, dia juga pernah menjadi mahasiswa tenang di London. Namun, di balik itu, muncul satu isu yang jarang dibahas. Dugaan plagiarisme dalam karya akademiknya. Tahun 1992, Bashar belajar di Western Eye Hospital, London, sebagai spesialis mata. Saat itu, ia menulis tesis medis sebagai bagian dari studinya. Tapi sejumlah laporan independen menyebut, karya ilmiahnya mengandung plagiarisme, menyalin sebagian teks dari sumber lain tanpa mencantumkan rujukan yang sah. Dugaan ini muncul dalam investigasi kecil oleh beberapa jurnalis dan pengamat akademik. Namun karena minim transparansi dan akses ke arsip penuh, kasus ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Apalagi Bashar segera dipanggil pulang ke Suriah setelah kematian kakaknya dan karier politiknya pun dimulai. Hassan Rouhani dikenal dunia sebagai wajah moderat Iran. Presiden bersorban putih yang mendorong perjanjian nuklir dan sempat mencairkan hubungan dengan Barat. Tapi di balik senyum diplomasi, Rouhani menyimpan satu skandal yang tak banyak diketahui, dugaan plagiarisme dalam disertasi doktornya di University of Glasgow, Caledonian, Inggris. Rouhani mengklaim meraih gelar PhD dalam bidang hukum konstitusi. Namun, pada tahun 2013, investigasi dari kalangan oposisi Iran menunjukkan bahwa bagian dari disertasinya menyalin teks secara utuh dari karya penulis lain, termasuk dari sumber-sumber tanpa kutipan langsung. Pihak universitas menanggapi isu ini dengan hati-hati. Mereka menyatakan tidak menemukan pelanggaran akademik berat. Tapi laporan lengkapnya tidak dipublikasikan. Transparansi pun dipertanyakan. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Dalam era media sosial, satu unggahan bisa menyulut badai. Isu menyebar lebih cepat dari klarifikasi. Tuduhan lebih viral dari pembuktian. Dan kadang yang kita perdebatkan bukan lagi kebenaran, tapi siapa paling lantang. Lalu ketika isu besar seperti tuduhan pemalsuan ijazah muncul dan membelah opini publik, apa yang sebaiknya kita lakukan? Diam, bertindak, atau justru mendidik? Langkah pertama, tenang. Kita bukan hakim, tapi kita punya akal sehat. Jangan buru-buru menyebarkan, apalagi menuduh sebelum tahu duduk perkaranya. Kebenaran tak pernah lahir dari kebisingan, tapi dari kejelasan dan kesabaran. Pemimpin atau lembaga yang dituduh, jangan hanya diam. Klarifikasi bukan tanda kelemahan, tapi komitmen pada keterbukaan. Kita semua butuh pemimpin yang berani berdiri di bawah cahaya, bukan bersembunyi dalam bayang-bayang. Bedakan kritik dan kepentingan. Tidak semua yang viral itu kritis. Ada yang murni demi perbaikan, ada pula yang dibumbui kepentingan politik. Tugas kita bukan menelan semuanya mentah-mentah, tapi menyaring dengan nalar dan nurani. Jadi penjernih, bukan penyulut. Di tengah kabut isu, kita bisa memilih menjadi bagian dari keramaian atau penjernih dalam keruhnya informasi. Jadilah warga digital yang bijak. Karena kadang, satu klik kita bisa memadamkan hoaks. Atau justru menyulutnya lebih luas. Isu akan datang dan pergi, tapi cara kita bersikap akan meninggalkan jejak. Jangan hanya jadi penonton bisingnya dunia maya. Jadilah pengingat bahwa kebenaran butuh waktu dan keadilan butuh suara yang jernih.